Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Yeni Febriani Yun, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah penentuan struktur secara fisiko-kimia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hani Ruhaniyah dengan NIM 3211171055, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan memaparkan spektrofotometri UV. Adapun jurnal yang digunakan dari jurnal entropi dengan judul identifikasi senyawa alkaloid dari ekstrak metanol kulit batang mangga atau Mangifera indica oleh Rizka Aksara, Weni J.A., Musa, dan La Alio. Adapun foto jurnalnya sebagai berikut. Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri disebut spektrofotometer. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visible, UV, dan inframerah. Sedangkan materi yang didapat berupa atom dan molekul, namun yang lebih berperan adalah elektron yang ada pada atom ataupun molekul yang bersangkutan. Spektrofotometri didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi dengan detektor fototube. Panjang gelombang yang dikaitkan dengan cahaya tampak itu mampu mempengaruhi. Dalam analisis secara spektrofotometri terdapat 3 daerah panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan, yaitu daerah UV pada 200 sampai 380 nanometer. Spektrofotometri UV merupakan salah satu metode analisis yang dilakukan pada panjang gelombang 100 sampai 400 nanometer atau 595 sampai 299 kJ per mol. Sinar ultraviolet atau sinar ungu terbagi menjadi 2 jenis. Untuk ultraviolet jauh dengan rentang panjang gelombang kurang lebih 10 sampai 200 nanometer. Untuk ultraviolet dekat, rentang panjang gelombangnya kurang lebih 200 sampai 400 nanometer. Cahaya UV tidak bisa dilihat oleh manusia, namun beberapa hewan, termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah, dapat melihat sinar pada panjang gelombang UV. Pada spektrofotometer UV biasanya menggunakan lampu deuterium sendiri atau deuterium sendiri merupakan salah satu isotop hidrogen yang memiliki 1 proton dan 1 neutron pada intinya. Deuterium berbeda dengan hidrogen yang hanya memiliki 1 neutron tanpa proton. Adapun instrumen pada spektrofotometri UV, ada beberapa instrumen, yaitu sinar polikromatis yang berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Untuk spektrofotometer UV menggunakan lampu deuterium atau disebut juga heavy hydrogen untuk sumber sinarnya. Kemudian ada monokromator yang berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Poli berarti banyak, ada beberapa warna cahaya dan akan diubah atau masuk yang hanya lewat 1 warna cahaya yang disebut dengan monokromatis. Jenis monokromator yang saat ini banyak digunakan adalah grating atau lensa prisma dan filter optik. Jika digunakan grating, maka cahaya akan berubah menjadi spektrum cahaya. Sedangkan filter optik berupa lensa berwarna sehingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan warna lensa yang dikenai cahaya. Ada banyak lensa warna dalam suatu alat yang digunakan sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Adapun instrumen spektrofotometri UV yang digunakan yaitu terdiri dari sumber cahaya polikromatis, kemudian ada monokromator,
Nah, monokromator ini biasanya yang digunakan berupa grating atau lensa prisma dan filter optik. Kemudian ada sel sampel, detektor, dan readout yang merupakan suatu sistem untuk membaca hasil dari detektor. Prinsip dasar pada spektrofotometri adalah sampel harus jernih dan larut sempurna. Tidak ada partikel koloid apalagi suspensi. Spektrofotometri UV memang memiliki sampel dan mudah dibandingkan spektrofotometri visible, terutama pada bagian preparasi sampelnya. Namun harus hati-hati juga karena banyak kemungkinan terjadi interferensi dari senyawa lain selain analit yang juga menyerap pada panjang gelombang UV. Hal ini berpotensi menimbulkan bias pada hasil analisanya. Alasan tidak boleh ada partikel koloid atau suspensi itu karena partikel tersebut akan memperbesar absorbansinya. Akibatnya, bila dihubungkan dengan rumus yang diturunkan dari hukum Lambert-Beer, konsentrasi zat yang dianalisis semakin besar, dan apabila digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa, maka pita pada spektrum akan melebar dari yang sesungguhnya. Analisis menggunakan sinar ultraviolet biasanya dilakukan menggunakan ultraviolet dekat. Kenapa tidak menggunakan ultraviolet jauh? Karena kalau menggunakan ultraviolet jauh, maka instrumen yang digunakan harus dalam keadaan vakum. Nah, kalau keadaan vakum, maka udara akan ikut menyerap panjang gelombang yang digunakan. Akibatnya, kesalahan yang dilakukan makin fatal, karena jika udara ikut menyerap, pada absorbansi yang dihasilkan akan makin besar juga. Jika hal ini dihubungkan dengan hukum Lambert-Beer, maka konsentrasi zat yang dianalisis lebih tinggi dari yang seharusnya. Prinsip kerja dari spektrofotometri UV sinar tampak yaitu menggunakan sumber cahaya dari sinar UV dan sinar tampak dengan pengaturan berkas cahaya menggunakan monokromator. Berkas sinar selanjutnya masuk ke dalam sampel. Sinar yang tidak diserap dan disebar oleh sampel akan masuk ke detektor dan akan diolah sehingga muncul nilai absorbansinya pada layar. Prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert-Beer yaitu bila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap sehingga dipantulkan dan sebagian yang lagi dipancarkan. Istilah-istilah yang digunakan pada spektrofotometri UV itu seperti sumber sinar polikromatis yang berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Nah, untuk spektrofotometer UV sendiri menggunakan lampu deuterium atau disebut dengan heavy hydrogen. Nah, untuk monokromator itu berfungsinya sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis, yang dari tadinya banyak, yang diserap hanya satu. Nah, jenis monokromator sendiri yang banyak digunakan saat ini itu adalah grating atau lensa prisma dan filter optik. Jika digunakan grating, maka cahaya akan dirubah menjadi spektrum cahaya, sedangkan filter optik berupa lensa berwarna sehingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan warnanya lensa yang dikenal pada cahaya tersebut. Selanjutnya ada sel sampel, itu sebagai tempat meletakkan sampel. Untuk UV vis menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Nah, kuvet ini biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas. Namun kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika memiliki kualitas yang lebih baik dibanding yang dari gelas. Hal ini disebabkan yang terbuat dari kaca dan plastik dapat menyerap UV sehingga penggunaannya hanya pada spektrofotometer sinar tampak aja atau UV vis. Kuvet itu biasanya berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm.
Ada detektor yang berfungsi sebagai penangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubah menjadi arus listrik. Nah, adapun syarat sebuah detektor itu mempunyai kepekaan yang tinggi, perbandingan isyarat atau sinyal dengan bising tinggi, respon konstan, waktu respon cepat, sinyalnya minimum tanpa radiasi, dan sinyal listriknya pun yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasinya. Adapun macam-macam detektor, ada detektor foto, fotosel misalnya pada CDS, fototube, hantaran foto. Yang terakhir ada readout, merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Jadi udah masuk ke detektor ini nanti akan dibaca oleh readout yang tercantum pada layar spektrofotometer UV-nya. Di sini ada contoh spektrum yang dihasilkan dari jurnal tadi. Nah, hasil analisisnya itu pada isolat memberikan satu pita serapan pada panjang gelombang 237,5 nanometer dengan absorban 0,363. Nah, serapan pada panjang gelombangnya itu 237,5 nanometer diduga karena adanya transisi elektron berturut-turut. Adapun daftar pustaka yang dipergunakan sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.